Menolong ibu tua tersesar, paginya rumah itu sudah rata dengan tanah. Cerita mistis. Kejadian ini kualami sendiri beberapa tahun lalu, dan sampai sekarang aku masih sering terbangun di tengah malam ketika mengingat wajah ibu tua itu. Malam itu aku pulang terlambat dari tempat kerja. Jalur yang kulewati bukan jalan utama, melainkan jalan desa yang lebih sepi dan memotong waktu hampir setengah jam. Lampu jalan hanya ada beberapa, sisanya gelap dan dikelilingi sawah yang sudah lama tidak digarap. Sekitar pukul 11 malam, saat motorku pacu pelan karena kabut mulai turun, aku melihat sesosok perempuan tua berdiri di pinggir jalan. Tubuhnya kecil, punggungnya bungkuk, dan ia membawa tas kain lusuh yang terlihat sangat berat. Awalnya aku ragu untuk berhenti. Di desa, bertemu orang asing di malam hari bukan hal biasa. Tapi saat lampu motorku menyorot wajahnya, aku melihat matanya yang kebingungan, seperti orang yang benar-benar tersesat. "Mas," panggilnya lirih. Aku berhenti. Ibu itu mendekat perlahan, langkahnya gemetar. Suaranya parau ketika berkata, "Boleh tolong antar saya pulang, saya lupa jalan." Entah kenapa rasa kasihan langsung mengalahkan rasa takut. Aku menyuruhnya naik motor. Tangannya dingin ketika memegang bahuku, dingin yang tidak wajar untuk malam tropis. Ia memberi petunjuk arah dengan suara pelan. Jalan yang kami lewati makin sempit, makin gelap. Rumah-rumah warga sudah tidak terlihat, hanya pohon-pohon besar yang berdiri rapat seakan menutup langit. Akhirnya kami sampai di sebuah rumah tua. Bangunannya tampak sangat usang, dindingnya retak-retak dan atapnya sebagian terlihat miring. Anehnya, di sekelilingnya tidak ada rumah lain, seperti berdiri sendirian di tengah tanah kosong. "Ini rumah saya," ucap ibu itu. Aku menelan ludah. Rumah itu terlihat sudah lama tidak dihuni, tapi ibu itu tersenyum tipis, senyum yang membuat dadaku terasa sesak. Ia memintaku masuk sebentar, sekadar minum dan beristirahat sebelum pulang. Aku sebenarnya ingin menolak, tapi mulutku seperti sulit berkata tidak. Di dalam rumah, suasananya lembab dan bau tanah basah. Lampu minyak menyala redup di sudut ruangan, padahal aku tidak melihat siapapun menyalakannya. Dinding dipenuhi foto-foto lama yang warnanya sudah memudar. Beberapa foto menampilkan seorang perempuan muda yang wajahnya mirip dengan ibu tua itu. "Apa ibu tinggal sendiri?" tanyaku, mencoba memecah keheningan. Ia mengangguk pelan. "Sudah lama sendirian." Nada suaranya membuatku merinding. Ia menyuruhku duduk, lalu masuk ke ruangan belakang. Dari sana terdengar suara benda diseret pelan. Beberapa menit kemudian, ia kembali membawa segelas air. Saat aku minumnya, rasa air itu aneh, tawar tapi dinginnya menusuk sampai ke dada. Malam semakin larut, mataku terasa berat. Ibu itu menyarankan aku bermalam saja karena katanya jalan pulang berbahaya di malam hari. Entah kenapa pikiranku terasa kabur dan aku mengiyakan. Aku tidur di tikar tua di ruang tengah. Sebelum memejamkan mata, aku melihat ibu tua itu berdiri di dekat pintu kamar, menatapku tanpa ekspresi. Aku terbangun saat azan subuh samar terdengar. Cahaya matahari masuk dari sela-sela dinding kayu. Aku langsung bangkit dan memanggil ibu tua itu. Tidak ada jawaban. Rumah itu sunyi, lampu minyak sudah padam. Aku melangkah keluar dan tubuhku langsung gemetar. Rumah itu tidak ada. Aku berdiri di tengah tanah kosong yang rata dengan tanah. Tidak ada bangunan, tidak ada sisa puing, hanya rumput liar dan tanah merah. Motorku terparkir sendirian, seolah aku semalaman tidur di alam terbuka. Beberapa warga yang lewat berhenti melihatku kebingungan. Ketika aku bertanya tentang rumah tua di tempat itu, wajah mereka langsung berubah. "Rumah itu sudah roboh puluhan tahun lalu," kata seorang bapak tua. "Penghuninya, seorang perempuan tua meninggal sendirian di sana. Sejak itu tempat ini kosong." Aku menunjukkan arah, meyakinkan bahwa aku bermalam di sana. Bapak itu menghela nafas. "Kalau kamu bertemu ibu tua yang minta diantar pulang, berarti kamu orang yang baik. Tidak semua orang bisa melihatnya." Sejak kejadian itu, aku tidak pernah lagi melewati jalan tersebut saat malam.
Dan sampai hari ini, jika bertemu orang tua yang tersesat, aku selalu ingat satu hal. Kadang, yang kita tolong bukan lagi bagian dari dunia ini.